Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah melalui media yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kepada kita menuju kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meneladani atau mencintai baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang patut kita teladani, patut kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya, betapa agungnya kalau kita meneladani, mengikuti jejak baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sudah memberikan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, agar supaya kita dalam kehidupan kita benar-benar kita merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita ingin mengikuti baginda Rasulullah, kalau kita ingin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada beberapa hal yang patut kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Senantiasa menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Termasuk di dalamnya adalah sunnah sholat rawatib, sunnah sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Semuanya itu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita ingin cinta kepada baginda Rasul, maka ikutilah atau laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul, maka kita harus jalankan sunnah-sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita ingin cintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat. Karena sebagaimana Rasulullah menyebutkan, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyru salawat. Bayangkan para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, selawat, satu selawat, sallallahu alaihi asyru salawat, maka Allah pun akan berselawat sebanyak 10 selawat.
Allah akan memberikan 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan sekali kita berselawat, maka Allah akan menambahkan selawat kepada kita. Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita. Allah akan menambahkan keberkahan kepada kita. Apalagi kalau kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita senantiasa selalu membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya orang berselawat kepada baginda Rasulullah. Jangankan kita sebagai hamba Allah, Allah dan para malaikat pun berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Al-Hamidiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah mencintai keluarga para nabi, mencintai para sahabat nabi, mencintai umat Islam. Insya Allah dengan mencintai semua itu, maka akan tumbuh rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada keluarganya, kita cinta kepada sahabat-sahabatnya, kita cinta kepada umat Islam. Umat Islam yang ada saat ini kita sayang. Kita saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Tidak pandang bulu siapa mereka. Yang penting dia labelnya adalah mukmin, maka itu adalah saudara kita. Oleh karena itu, mencintai sesama umat Islam adalah menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah agar supaya kita cinta kepada baginda Rasulullah, yaitu memperbanyak atau mempelajari sejarah kehidupan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kerennya disebutkan as-sirah an-nabawiyah. Kita banyak membaca sejarah baginda Rasulullah dari mulai kecil, dari mulai lahir sampai beliau wafat. Kita baca sejarahnya, kita baca sejarah kehidupan beliau, maka akan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan umat Islam pada masa itu? Bagaimana Rasulullah memperjuangkan umat di Madinah, di Mekah, dan seterusnya? Begitulah hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sejarah baginda Rasul, tidak ada habis-habisnya orang menulis akan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan selalu memohon, dengan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan ampunan oleh Allah, agar supaya kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak luput daripada berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepadaku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Cinta kepada Allah. Jika kamu benar-benar sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, insyaallah Allah pun akan mencintai, akan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun akan mengampuni kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni kamu. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menegaskan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah jejak baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.